Ansor, sahabat-sahabat yang lagi bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Nah, saat ini saya berada di TPS, tempat pembuangan sampah terakhir Pulau Mandangin. Jadi saat ini saya bersama dengan pemuda GP Ansor Pulau Mandangin yang lagi mencari sampah-sampah yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan atau untuk dimanfaatkan untuk kemudian dijadikan bahan kerajinan, daur ulang sampah, sahabat-sahabat. Jadi kita lihat kegiatannya beliau ini, para pemuda GP Ansor Pulau Mandangin. Jadi kita ikutin seperti apa proses pengambilan sampah di tempat pembuangan sampah terakhir yang ada di sini. Nah, sekarang beliau ini lagi mencari sampah-sampah yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk dijadikan untuk didaur ulang seperti itu, sahabat-sahabat. Mari kita ikutin, sahabat-sahabat. Inilah para pahlawan sampah. Nah, yang biasanya sampah ini dibiarkan dibuang begitu saja dengan gebrakan pemuda Ansor dan Banser, kemudian sampah dimanfaatkan, sahabat-sahabat. Nah, ini proses pemilihan. Kira-kira mana saja sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda Banser dan Ansor. Jadi sahabat-sahabat perlu diketahui, beliau-beliau ini bukan pemulung ya, tetapi ini adalah para pemuda yang lagi mencari sampah untuk kemudian didaur ulang kembali, dimanfaatkan supaya sampah tidak dibuang begitu saja, tetapi kemudian dimanfaatkan. Nah, inilah dia para pemuda Ansor Pulau Mandangin yang lagi mencari sampah-sampah untuk kemudian didaur ulang kembali, kemudian dimanfaatkan begitu, sahabat-sahabat. Inilah dia proses pemanfaatan sampah. Baik, coba kita tanya-tanya, Di. Jadi ini nanti mau dibikin apa, Di? Sampah. Pendaur ulangan.
dijadikan apa? Jadi apa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup? Masih belum. Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, jadi nanti dikirim ini dalam bentuk mentahnya apa kemudian berupa karya? Mentah ya, tetap mentah. Kemana nanti pengirimannya? Pengirimannya nanti kemana? Kabupaten Sampang. Oh begitu. Siap. Baik. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi nanti sampah-sampah yang dipilih oleh sahabat-sahabat Banser yang di Pulau Mandangin ini nanti kemudian dijadikan satu dengan sahabat-sahabat yang ada di Sampang. Jadi nanti yang menampung itu sahabat-sahabat Banser yang ada di Sampang gitu sahabat-sahabat. Hah? Oh iya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi terus ikutin, jangan kemana-mana. Lihat aktivitas pemuda Ansor Banser yang sekarang lagi mengorek-orek sampah untuk kemudian dimanfaatkan. Nah, nanti untuk proses pengelolaannya itu teman-teman Banser yang di Sampang. Jadi untuk pengelolaannya nanti teman-teman Banser yang ada di Sampang. Jadi teman-teman Banser atau Ansor yang ada di Pulau Mandangin ini hanya mengumpulkan mencari bahan bakunya saja. Begitu sahabat-sahabat. Nanti untuk pemanfaatannya nanti teman-teman GP Ansor atau Banser Kabupaten Sampang. Nah, ini beliau nih, namanya Bapak Agus. Cereng amain. Agus Yanti. Nah, coba saya mau tanya-tanya kembali nih sama Bapak Agus. Nah, Bapak Agus. Jadi di Banser selaku apa? Saya selaku Kasat Koryon. Kasat Koryon. Kasat Koryon Banser Pulau Mandangin. Kepala Satuan Tingkat Rayon Pulau Mandangin. Jadi saya mau tanya nih, yang jenis apa saja sampah-sampah yang kemudian bisa dimanfaatkan? Ya, Coba jenis diuraikan. sampah itu ada Plastik jenisnya, kemudian kertas, kertas ini. Ini ada contohnya. ini jaring juga bisa. Jaring juga bisa. Nah, Pokoknya segala jenis styrofoam ya. sampah. Nah, styrofoam, Bisa. terus plastik, Ya, kemudian apa namanya, kertas ya. kertas. Yang nggak bisa itu batu, beling, kain, kayu, ban dan pokok itu nggak bisa. Oh begitu. Selain dari yang 6 itu semuanya bisa. Dilakukan. Batu termasuk sampah batu. Ya, Hah? Ya, nah itu. batu. Ya, baik seperti itu sahabat-sahabat. Jadi itulah penjelasan dari Kepala Satuan Rayon Banser Pulau Mandangin. Jadi coba kita ikutin yang lain seperti apa. Nanti
kita tanya-tanya yang lain sahabat-sahabat. Ini Pak Haji, Pak Ustadz lagi cari sampah untuk didaur ulang kembali. Jadi selama memungut sampah menemukan barang-barang apa saja, Dul? Oh, barang-barang unik. Barang-barang unik ya. Yang sangat tabu. Iya. Barang-barang unik. Di antaranya apa, Dul? ya, sorry disensor saja. Gimana, masih aman? Aman terkendali. Baik sahabat-sahabat, masih bersama saya, jangan kemana-mana, ikutin terus. Dan jangan lupa kalau suka dengan konten ini, di like, subscribe, dan komen. Dan tolong di-sharekan ke teman-teman. Baik, coba kita mau tanya-tanya ke sahabat Ansor yang satu ini. Jadi selama mencari sampah, ada menemukan sampah apa saja? Jadi mungkin ada keanehan atau gimana? Hah? Ada ya, termasuk bekas baju-baju, sepatu, kancah, yang pasti yang harus diambil, plastik, tas, kain. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi, karena ini memang merupakan sampah masyarakat, sampah buangan masyarakat, jadi macam-macam isinya macam-macam. Baju-baju juga macam-macam, yang masuk ada celana dalam juga. Ya. Nah, ada kacamata kuda juga. Ya, bisa. Ada juga Kacamata kuda. ya. Nah, jadi tempatnya kacamata kuda juga ada. Menutup gunung. Kacamata kuda juga ada. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi tetap jangan kemana-mana, ikutin terus. Ini dia nih, didampingi kambing di sana, sahabat-sahabat. Nah, ini Bapak Agus ini lagi memasukkan sampah-sampah yang sudah dipilih ke dalam karung. Ini Ketua Satuan Banser Rayon Pulau Mendangin. Semangat ya, semangat, harus semangat, harus memberikan contoh bagi para pemuda. Gimana Pak, masih aman? Masih aman. Aman terkendali ya? Aman terkendali, sampahnya yang tidak aman. Masih bisa bersahabat dengan sampah? Oh, insya Allah.
Masih bisa, Demi semangat. mandangin ke depan. Demi mandangin jaya ya. Nah, Mantap, ini perlu ditiru sahabat-sahabat. Jadi para pemuda yang ada di sana, inilah Banser dan GP Ansor sudah memberikan contoh kepada para pemuda Pulau Mandangin supaya peduli kepada lingkungan, ya, supaya peduli kepada lingkungan nih. Jadi bukan hanya duduk diam di rumah saja, tetapi harus ada gerakan, suatu gerakan yang nyata. Nah, ini sudah dibuktikan, sudah dicontohkan oleh para pemuda Ansor dan Banser. Jadi jenisnya macam-macam sahabat-sahabat. Ini ada kocek, ulek-ulek, baju, ada sepatu, tuh, macam-macam jenisnya. Ada tas. Wah, demak ada orang mau. Hah? Ada tas nih. Inilah tumpukan sampah TPA, tempat pembuangan akhir Pulau Mandangin. Nah, ini dia nih yang baru datang nih. Coba kita dekatin. Ini baru bertemu dengan tumpukan-tumpukan sampah ini. Nah, payah ini tidak bisa memberikan contoh ini. Ini gimana rasanya? Senang, senang, bangga Karena karena menjaga kebersihan pulau tercinta. oke. Jadi gimana pesannya untuk para pemuda Pulau Mandangin? Pemuda Pulau Mandangin harus punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan pulau tercinta kita. Jadi menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Karena lingkungan yang baik itu akan memberikan dampak yang sehat bagi kesehatan lingkungan kita. Nah, benar, Ya benar kan? itu Mas. Jadi kalau misalkan Mas Sahin. lingkungan kita tidak bersih, maka juga akan berpengaruh kepada Diri kita sendiri. sehingga gampang sakit, antibodi lemah dan sebagainya. Mantap. Nah, kita harus menjaga Kebersihan buang sampah pada tempatnya. tempatnya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kita ikutin lagi. Nah, ini nih komandan rayon ini yang Semangat, semangat. yang paling semangat ini. Wah, kagum saya sama beliau. Jadi beliau sudah memberikan tauladan yang baik. Memang pantas sebagai selaku komandan. Jadi sudah memberikan contoh. Nah, ini dia nih. Ini asistennya ini. Asisten. Palsu. Gimana? Sudah? Langsung deh. Ya, Sasak masih belum. langsung sasak. Masih lanjut ya. Jadi
Jadi harus dapat berapa sak seperti ini? Targetnya Targetnya berapa Dan? Tidak terbatas, sebanyak-banyaknya. yang penting mampu untuk diangkut. Mampu. Untuk diangkut. Oke, sahabat-sahabat. Ternyata ini hanya nyalin ke sak yang besar, yang lebih besar. Kemudian dijadikan satu dari sak-sak yang kecil itu. Nah ini masih mau lanjut, mau cari lagi. Jadi pengen mencari sebanyak-banyaknya katanya. Jadi tetap sahabat-sahabat jangan kemana-mana, ikutin terus konten ini, tonton sampai selesai. Jadi ini dia. Hamdi punya istirahat. Ini nih yang memberikan contoh yang baik nih, mengikuti protokol kesehatan ini. Hah? Ini mengikuti protokol kesehatan apa menghindari bau? Dua-duanya ya. Udah dapat beberapa sak, jadi masih mau nambah lagi. Yang merah ini yang rajin ini perlu diapresiasi ini, perlu dibudidayakan ya, dilestarikan. Nah ini proses pengangkutan sampah yang sudah kita ambil tadi oleh para pemuda Ansor dan Banser, diangkut dengan menggunakan sepeda motor. Nah inilah para pemuda Ansor dan Banser yang lagi bekerja sama untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah atau yang sudah diambil tadi dari TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Wis mantap ini. Mantap. Ini yang belakang lagi nih. Sudah dapat berapa ini? Dapat berapa sak besar? Bisa. Mantap. Jadi gimana? Sudah ya? Hah? Belum. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut. Oke. Tapi masih mau diangkut dulu ya? Belum. Nunggu. Masih mau membuat ikan dulu. Ini sudah persiapan nanti mau balik. Nah, begitu. Jadi masih mau ada acara lagi begitu sahabat-sahabat. Ada acara lagi mau ke laut katanya, mau cari ikan karena air saat ini lagi surut. Nah, ikan kerapu. Mencari hiburan, mencari ikan kerapu katanya. Nah, ini dia. Gimana Pak? Hah? Gimana pemungutan sampah pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi ini berjalan dengan lancar dan hasilnya juga lumayan banyak. Sekarang mau pindah ke timur dekat Tanding. Oh iya. Pindah lokasi ya? Pindah lokasi, cari sampah, mungkin ada yang lebih banyak yang bisa kita manfaatkan begitu sahabat-sahabat. Ini sekarang lagi packing untuk pengangkutan sampah ini dengan menggunakan motor. Jadi inilah dia sahabat-sahabat pemuda Ansor dan Banser yang bekerja sama untuk memungut sampah.
Baik sahabat-sahabat, untuk video kali ini pemungutan sampah yang dilakukan oleh teman-teman pemuda Ansor dan Banser. Usai sudah proses pengambilannya, jadi ini sudah di packing sahabat-sahabat, kemudian untuk dibawa ke tempat penyimpanan begitu. Nah nanti mau dikirim seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, untuk video kali ini saya sudahin dulu. Inilah pulauku, mantap jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.